Rencana Kawan, iblis karena iblis tahu Tuhan itu, Bang. ya, makanya iblis ingin Yesus itu mati di tiang salib. Nah, Makanya dia membisiki secara Yudas. logika, ya, Nah, kan kayak gitu. Dia betul. membisiki Yudas. Jadi penyalipan itu rencana iblis, bukan penebusan Rencana dosa. si iblis. Oke, rencana si iblis, betul, Bang. Ah, Abang yakin atau tidak? Sekarang abang dengan iblis itu kekuatannya lebih supranatural natural iblis atau abang? ya kalau masalah kekuatan kan iblis dikasih lebih memang. Ya, dan iblis mengetahui bahwa Yesus itulah Tuhan, makanya dia mau mengalahkan si Tuhan ini karena nggak terlawan lagi di sorga, datang dia di dunia, oh datang dia ke Ya, dunia. Kayak Yesus mana dia biar mati sebagai... iblis itu tidak mengetahui dia Yesus itu Tuhan. Enggak. Coba kamu buka di Lukas 4 itu, ya. Lukas 4 di situ Tuhanmu masa dibawa iblis. Masa Tuhan dibawa iblis? Masuk akalkah Tuhan Anda dibawa iblis? Kita secara logikanya aja di zaman Yesus itu cuma Yesus aja loh yang berperan cuma memberikan banyak mukjizat, Gitu. kesembuhan dari Kalau kalau orang untuk lumpuh, masalah orang mujizat buta, nanti bang, orang... nanti masuk akalkah menurut Anda Tuhan dibawa iblis? Masa Tuhan lemah sampai dibawa iblis? ketika 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 di percobaan di ketika padang gurun, di padang gurun, tapi dia mengatakan kan, Tuhan Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. ah, di situ kan dicoba iblis. Nah, Iblis membawa iya kemana? dicobai, Hmm. mau dibawa ke tebing langit, apa tebing Nah, apa kan. ke atas gunung lah, anggap kayak kayak gitu kan? Ya. Ke atas gunung dibawa iblis. Pertanyaannya, pantaskah Tuhan dibawa iblis? Iya, tapi berhasil tidak, Bang? Bukan berhasil tidaknya, pantaskah Tuhan dibawa iblis? Masa lebih kuat iblis daripada Tuhan? Nah, kembali lagi. Kan si Hmm. iblis ini memiliki kekuatan juga, Bang. Ya masanya Nah, tapi Tuhan, maka menurut Anda lebih kuat iblis gitu daripada Tuhan? oh enggak, tapi kan Ah, gagal nggak rencananya. mungkin. Dan Nggak mungkin Yesus kan gitu. mengatakan lagi, Yesus kan mengatakan lagi, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Tahu berarti Yesus sudah. sudah mengakui bahwa Yesuslah Tuhan Allah. Ah, bukan. Bagaimana? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sembahlah Allah. Di situ bukan sembahlah aku. Bukan. Sembahlah Allah Tuhanku, kata Yesus. Tuh. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hmm. Bagaimana? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena Yesus itu tahu iblis itu ciptaan Tuhan. Nah, gitu. Gak ada di situ Yesus ngomong, jangan mencobai aku, Allahmu. Gak ada. Karena Yesus itu bukan Allah. Bukan. Kamu buka coba di kitabmu, Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Coba. Kisah para Rasul 3, ayatnya 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak Hmm. di depan Pilatus, walaupun Nah, Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Yesus di situ Allah atau hamba? Hambanya. Nah, hambanya. Hamba Tuhan Yesus itu hamba Allah. Bukan Yesus itu adalah Allah, bukan. Allah ya Allah. Yesus ya Yesus, hamba Tuhan. Hamba Allah. Kayak gitu. Makanya katanya saat dicobai oleh iblis, sembahlah Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena Yesus tahu iblis itu ciptaan Tuhannya. Itu maksudnya. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, ngerti kan?
Makanya aku bilang tadi, Yesus punya Tuhan, Yesus menyembah Tuhan. Kalau ingin selamat, akui Yesus sebagai utusan Tuhan. Ah, kalau ingin selamat, sembahlah Tuhannya Yesus. Itu saya jabarkan ayatnya sama Anda semuanya. Makanya di Kisah Para Rasul 3 itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Jadi Allah Tuhannya nenek Yesus moyang adalah kita. Hah? Kenapa, Bang? jadi Tuhannya Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhannya Yesus adalah Tuhannya Ustadz juga. Nah, gini Bang. Apakah Tuhannya Yesus itu adalah Tuhannya umat Islam kan gitu ya? Apakah Tuhannya Yesus ini Hah? Tuhannya umat Islam? Mari kita sepakati bahwa Ya, ajaran para nabi itu ajaran yang benar, betul? betul. Oke? Baik. Bagaimana nabi-nabi mengajarkan tentang Tuhannya? Coba Anda dulu. Ke Perjanjian Lama, buka Keluaran 33 nomor 20. Jangan diturunkan, abangnya Perjanjian bertugas lama belajar. ini pasti Bentar, satu ayat aja dulu di situ. pasti Saya arahkan, nggak apa-apa. keluar. Pasti nih keluaran Keluaran 33 nomor 20. Biar aja 33 ayat abangnya belajar 20. sedikit-sedikit gitu. Kan di YouTube saya juga saya live kan ini. Jadi abangnya kalau yang mau ambil rekamannya bisa. Oke, Bang, oke. Apa di situ, 33 Bang? Keluaran 33 nomor 20. ayat yang keberapa, Bang? 20. 20. Oke. Lagi firman-Nya, Hmm. engkau tidak tahan memandang wajahku, Hmm. sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Hmm. Oke. Artinya apa? Jadi bagaimana, Bang? Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat dengan mata, betul? Oke. Oke, sekarang kamu ke ajaran Yesus. Bagaimana Yesus mengajarkan Tuhannya? Coba buka Yohanes 5 nomor 37. Yohanes 5 ayat yang 37. Bapa yang mengutus aku tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Hmm. Jadi, ya, Tuhannya Yesus itu tidak dapat dilihat dengan mata. Oke? Nah, sekarang di Indonesia ini agama mana yang Tuhannya kagak kelihatan dengan mata? Tuh, ajaran para nabi tuh. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang Tuhannya kagak kelihatan dengan mata hanyalah Tuhan umat Islam. Buddha kelihatan patungnya, Hindu kelihatan patungnya, Kristen kelihatan salibnya, Katolik kelihatan juga salibnya. Satu-satunya di Indonesia ini Tuhannya yang kagak kelihatan Islam. Karena memang di dalam Quran surah Al-An'am ya Bang ya, Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absor, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Nih, saya bukakan ayatnya biar Anda percaya. Nih, Al-Quran saya sebentar. Kita belajar aja gitu, diskusi kita. Nih, gak apa-apa. Sambil-sambil saya buka data. Ntar ya. Al-An'am ayat 108.
Hmm. Ayo. Ntar. Nih. Nah nih. Ayat 103. Nih. La tudrikuhul absor. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Tuh. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus, lagi maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Oke? Jadi Tuhannya umat Islam itu tidak kelihatan dengan mata. Seperti ajaran Yesus dan ajaran Nabi Musa. Poinnya satu, ya, Tuhan yang benar itu tidak dapat dilihat dengan mata. Oke? Nah, satu, poinnya Tuhan yang benar diajarkan oleh para nabi tidak kelihatan dengan mata, termasuk ajaran Yesus. Sekarang cara ritual, cara menyembah yang benar itu adalah cara sembahnya para nabi, betul nggak? Betul. Betul. Nah, kita mulai dari kitab Anda. Bagaimana Abraham menyembah Tuhannya yang kagak kelihatan tadi? Coba Anda buka. Dalam Kejadian 24 nomor 52. Gimana cara Abraham menyembah Tuhan yang kagak kelihatan tadi? Kejadian 24. Mm-hmm. Ketika Mbah Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Cara menyembah Tuhan yang tidak terlihat, Nabi Abraham dia sujud ke tanah dahinya. Oke? Tuh Abraham. Coba ke zaman Nabi Musa. Anda buka lagi Keluaran 34 nomor 8. Coba. Baca, coba abang baca. 34 ayat yang keberapa, Ustaz? 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Nah, sama kan dengan Abraham. Abraham tadi dia sujud ke tanah, dahinya. Dahinya ke tanah. Musa juga ke tanah. Oke? Nah, lanjut setelah zaman Nabi Musa. Nabi Daud. 1 Tawarik 29, coba buka. Kita lihat para nabi cara menyembah Tuhan yang kagak kelihatan tadi gimana gitu. 1 Tawarik 29. Udah dapat, Bang? 29 ayat 20. ya. 1 Tawarik 29 ayat 20. Oke. Baca. Jika kiranya Tuhan Allahmu, maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang yang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Nah, Raja di Nabi Daud ya. Nabi Daud cara menyembah Tuhannya dengan jamaatnya, dengan cara sujud ke tanah dahinya. Lanjut setelah zaman Nabi Daud.
zaman Nabi Ezra. Coba Anda buka Nehemia 8 nomor 6. Nehemia 8 8 ayat 6. ayat 6. Baik depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Coba lanjutannya. Lalu Ezra memuji Tuhan. Hmm. Lalu Ezra Terus. memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Tuh, Nabi Ezra, dia angkat tangan, menyebut Tuhan yang Maha Besar, dalam bahasa Arabnya Allahu Akbar, lalu sujud ke tanah. Tuh zaman Nabi Ezra. Para nabi tuh cara menyembahnya sama semuanya kan? Coba sekarang ke zaman Yesus. Ya. Waktu Yesus meminta kepada Tuhannya, gimana caranya? Coba Anda buka Matius 26 nomor 39. Ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Apa katanya? Yesus di situ ketika meminta kepada Tuhannya, dia sujud. Sekarang coba kita lihat agama mana yang di Indonesia ini ritualnya dia sujud ke tanah dahinya. Kira-kira agama apa? Tuhannya sudah kagak kelihatan, terus Tuhannya kagak kelihatan, terus cara ibadahnya dia sujud ke tanah. Itu siapa tuh yang mengerjakan? Oh, kalau itu sendiri ya saya juga melakukan. Sudahkah Anda lakukan gitu? Di dalam seperti para nabi Kristen ini, Bang. Ya, yang seperti Nabi Ezra tadi mengangkat tangan, lalu sujud. Itu sebenarnya tidak penting sujud dan bukan tidak penting. Itu yang diajarkan oleh para nabi, cara menyembah Tuhan yang kagak kelihatan. Kan kita sepakat ajaran para nabi yang betul kayak gimana tadi. Makanya kita lihat Tuhan yang kagak kelihatan, terus cara menyembahnya sama semuanya kan. Dari Abraham, habis itu ke Musa, habis itu ke Daud, habis itu ke Ezra, sampai ke Yesus, sama semuanya mereka cara menyembahnya. Hari ini siapa di Indonesia ini yang ibadahnya menyembah Tuhannya dahinya ke tanah? Agama apa tuh kira-kira? Islam. Udah, satu-satunya Islam gitu. Makanya Islam itu bukan agama yang baru, Bang. Islam itu adalah agamanya para nabi. Udah sejak ada zaman bahula dia. Cuma ketika dalam Islam disempurnakan oleh Allah dengan syariat-syariatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan telah aku ridhoi
Islam sebagai agamamu. Tok, sudah tutup. Kata Allah lagi, barang siapa wa may yabtagi ghairul islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia tidak beragama Islam, maka dia akan merugi di akhirat nanti. Tutup udah sidang. Tutup habis dah. Jadi kalau di luar Islam sekarang udah nggak bakal selamat. Karena itu memang yang diajarkan para nabi sejak para nabi terdahulu. Masa jadi Ustadz yang penghakiman hari terakhir ini saya percaya sama Ustadz. Nah, hari penghakiman itu nanti Anda, ya Bang ya, Anda akan diusir oleh Yesus kalau menuhankan dia. Serius. Silakan Anda buka Matius 7 nomor 22 sampai 23, baca. Matius 7. Ya, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Kebenaran itu memang berat dan pahit, Bang. Itu aja. Jangan sampai kita menolak waras, kan gitu. 7 ayat yang Matius 7 ayat 22 sampai 23. pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Tapi siapa itu yang kan memanggil Yesus itu Tuhan? Kristen dan Katolik gitu. Bakal diusirnya nanti di hari penghakiman. di atasnya perikopnya itu kan hal pengajaran yang sesat, Hal Pak. pengajaran sesat, betul. Hal pengajaran Yang sesat. sesat. Makanya pengajaran sesat itu yang memanggil Yesus itu Tuhan, pakai nama Yesus untuk mengadakan mukjizat, memanggil Yesus Tuhan untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Pengajaran sesat kata Yesus kayak gitu, memanggil dia Tuhan.